Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Dunsana Pandangan. Bertemu kembali di program RRI Pro 4 Padang X UMKM. Dan kita sudah kedatangan narasumber kita. Ada Bang Hidayatul Fikri, merupakan owner dari Talua Congkel. Oke, Dunsana Pandangan, langsung saja kita sapa ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini panggilannya siapa nih, Bang? Bang Dayat apa Bang Fikri nih? Fikri aja, Kak. Bang Fikri ya? Iya. Oke, gimana Bang Fikri kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, jadi Bang Fikri ini owner dari Talua Congkel. Jadi Talua Congkel ini jajanan kita waktu SD ya, Bang ya? Iya, Oke. betul. Oke, ini sejak kapan sih Bang jualannya? Ini sebenarnya kalau untuk awal buka sih udah masuk 3 mingguan lah, Kak. Masuk 3 mingguan? Masih baru ya. Oh, masih baru banget berarti ya? Ah. Oke. Baru 3 mingguan ya, Bang ya? Iya. Oke, kirain udah lama, masih baru ya berarti ya? Masih baru. Masih Cuman baru. kita untuk perencanaannya untuk brandnya mikir masih udah sebelum bulan puasa kemarin untuk rancangannya gitu. Nah, Cuman keren baru ya. buka 3 minggu belakangan gitu. Oke, keren ya Bang ya, 3 minggu tapi udah ada karyawannya ya. Alhamdulillah. Biasa kalau jualan-jualan kan sendiri dulu nih kita yang buka jualan sendiri karena mikir-mikir buat gaji karyawan ya. Tapi kalau untuk Bang Fikri berarti emang udah di ini ya, di kotak-kotakan nih. Iya, kita Udah disusun udah disusun juga perencanaannya dari awal. Maka untuk karyawan itu nggak terlalu besar sih, Kak. Bisa kita minimalisir gitu. Kayaknya bisa kita ambil risiko untuk ya udah karyawan aja gitu. Oke, nah tadi bukanya 3 minggu tapi persiapannya sebelum itu udah lama juga ya, lumayan Udah lama ya Bang udah Fikri. lama. Jadi terkait produk, brand, kemudian nama juga. Jadi itu sebelum Ramadan sudah dirancang gitu. Oke. Nah, eksekusinya habis Lebaran kemarin. Habis Lebaran, oke. Nah itu kenapa sih Bang kepikiran aja, dapat inspirasi dari mana nih jualan telur congkel nih? Ya, sebenarnya untuk sebenarnya kami itu mikir jajanan SD itu sudah banyak gitu, dijual oleh pengusaha lain, UMKM lain gitu kan. Cuman ada satu hal dan satu sisi ini kayaknya belum ada gitu. Yang orang tahu kan kalau kita waktu SD dulu kan martabak telur namanya. Nah, kita coba modifikasi ini gimana namanya menarik gitu. Akhirnya lahirlah namanya Talua Congkel gitu. Identik Talua dengan Congkel. Minang gitu, Talua gitu kan. Oke, berarti untuk dapat resep yang pas juga udah melalui proses yang panjang juga ya Bang Fikri ya? Iya, itu sudah ya mungkin berjalannya waktu alhamdulillah sampai sekarang masih bisa seperti resep yang dari awal kita susun dulu gitu. Oke. Ini untuk usaha-usaha ini udah turunan dari orang tua atau emang merintis nih Bang Fikri? Kalau saya pribadi sih, Kak, dari SD itu udah jualan. Oh, dari SD udah udah jualan. Jualan apa tuh Bang Fikri? Waktu SD saya jualan bakwan dulu. Oh, jualan bakwan. Oke. Keliling gitu. Ya keadaan keluarga juga kan. Sampai sekarang pun ya maksudnya jiwa-jiwa pengusaha tuh udah terbentuk dari kecil gitu, Kak. Oke, Masya Allah. Udah ada ya Bang bibit-bibit dari masa kecil ya berarti ya. Iya, alhamdulillah. Oke, dari sebanyak itu jajanan SD kan dulu waktu kita SD juga ada jajanan es gitu kan. Kenapa sih Bang bisa kepikiran telur congkel? Apa ini salah satu makanan favorit Bang Fikri nih waktu SD? Bisa jadi, Kak. Ini Bisa jadi ya? termasuk makanan favorit juga. Kemudian juga kita melihat pasar gitu. Artinya banyak yang memang orang-orang kayak jajanan SD kayak seperti telur gulung gitu kan, ataupun produk-produk lain. Tapi dengan adanya ataupun lahirnya Talua Congkel ini merasakan hal yang berbeda gitu. Dan ketika orang mendengar namanya apa sih gitu, jadi penasaran orang gitu. Padahal itu kan memang jajanan SD yang sering kita temui gitu. Nah, dengan adanya nama ini yang menarik bagi saya, itu yang merupakan daya tarik lah nanti untuk pelanggan dan pasar itu. Nah, oke. Itu untuk perharinya alhamdulillah habis terus apa gimana nih Bang Fikri? Kalau untuk sekarang alhamdulillah sih, Kak. Kalau satu hari itu habis baru-baru ini 1,5 karpet
eh, telur atau berarti sekitar omset satu hari itu sekitar 300-an. 300 ribuan. 300 ribuan. Oke. Itu kalau cuaca baik gitu kan. Karena kan kita nggak tahu juga keadaan di lapangan gitu kan, Kak. Oke, itu bukanya setiap hari ya Bang Fikri? Iya, bukanya setiap hari. Setiap hari. Ya, kalau hari Minggu untuk Car Free Day kita buka juga. Buka juga. Itu dari jam berapa sih Bang jam operasionalnya? Kalau untuk hari biasa Senin sampai Minggu itu jam 3 sampai jam 12 malam. Kemudian hari Minggu pagi kita Car Free Day dari jam 6 sampai jam 11. Jam 6 sampai jam 11. Oke, berarti buka setiap hari ya Bang ya? Iya, buka setiap hari. Oke, itu kalau untuk sejauh ini pernah ngalamin kerugian nggak Bang? Alhamdulillah untuk baru-baru ini belum ada, maksudnya tuh masih bisa kita minimalisir lah, Kak. Maksudnya tuh kita udah rancang dari awal modalnya berapa, kemudian nanti dari segi bahan apa-apa aja, belum itu, Kak. Belum, maksudnya tuh untuk kerugian belum terdeteksi lah gitu. Nah, oke. Ini jajanan SD kenapa jualannya nggak dekat SD sih Bang? Ya kalau kalau untuk tempat sih kemarin sudah kita perkirakan sih, Kak. Kalau ada juga mau buka di Siteba gitu kan. Cuman kita lihat bahwasanya kalau untuk Gor Haji Agus Salim itu kan memang pusat jajanan gitu ya. Ibaratnya istilahnya kalau di Padang Panjang ada pasar kuliner gitu kan. Kalau di Padang saya rasa Gor Haji Agus Salim merupakan titik sentral dari kuliner atau penjajanan yang orang mencarinya ke sana gitu. Nah, makanya kita ambil risiko ya, walaupun agak jauh dari tempat tinggal ya, kita cobalah gas aja lah di Gor Haji Agus Salim gitu. Gas aja ya Bang ya. Karena semua orang juga ke sana gitu lah. Itu boleh tahu nggak sih Bang modal awalnya berapa sih Bang? Kalau untuk modal awal kita 5 juta habis, Kak. 5 juta habis ya. Itu mulai dari persiapan gerobak, kemudian juga alat-alat dan perlengkapan, tenda juga, kemudian bahan-bahan gitu. Sekitar 5 jutaan lah. Oke, ini BTW Bang Fikri sambil kuliah ya? Iya, Kak, sambil kuliah. Semester berapa Bang Fikri? Alhamdulillah sekarang udah semester 6, Kak. Oke, semester 6 berarti bisa lah ya membagi waktu antara berwirausaha sama kuliah ya Bang Fikri ya? Iya, insyaallah bisa, Kak. Karena ini tuntutan juga bagi kita gitu kan. Kalau seandainya kita nggak buka lapangan kerja itu, nanti harapannya apa setelah kuliah gitu. Maka kita coba ya udah kita buka usaha sendiri dulu gitu. Siapa tahu nanti ya memang di sini jalannya gitu. Oke, nah kurang lebih 3 minggu ini apa sih Bang suka dukanya dalam bisnis Talua Congkel ini? Kalau aku pribadi kan nggak terlalu sering ke lapangan ya, Kak, cuman ke warung ya, cuman hari Minggu pagi jualan itu kalau aku kan, karena emang kuliah gitu kan. Kalau untuk karyawan sendiri susah dukanya ya jauh, perjalanan jauh, apalagi sekarang musim hujan juga. Kemarin juga sempat pergi dalam keadaan hujan gitu. Kemudian juga ada masalah-masalah teknis yang memang kayak ban motor bocor atau apa, itu yang memperlambat proses produksinya gitu. Itu sih, Kak, kalau untuk keadaan suka dukanya gitu. Oke. Nah itu sejauh ini abang ngeliat nggak sih kayak ada produk yang sama kayak sekitaran Gor yang jual Talua Congkel juga? Sebenarnya kemarin dilihat belum ada sih, Kak, cuman baru-baru ini ada, cuman nggak, maksudnya itu beda, dia pakai nama telur gitu kan. Kalau kita kan memang indikasinya Minang gitu, Talua gitu. Tapi kemarin juga nggak ada lagi, maksudnya nggak bertahan juga. Kalau untuk sekitaran Gor kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya, baru satu Talua Congkel ya Bang ya. Cuman yang ada takoyaki gitu kan. Oh iya, takoyaki ada. Tapi kan dia beda adonan gitu. Dan beda bahan juga. Karena kalau Talua emang murni Talua ya Bang ya. Kalau takoyaki kan pakai tepung ya. Kalau takoyaki dia pakai tepung. Kalau ini telur sama itu kol atau sayur kol itu. Oke. Campur. Nah itu untuk Talua Congkel ini harganya berapa sih Bang Fikri? Kita mulai dari 2.000-an, Kak. Jadi ada porsi 2.000, 5.000 sama 10.000.
Oke, 2000 tuh dapat berapa tuh Bang? 2000 kita isi 3. Isi 3 pieces. Isi 3 pieces. 3 pieces. Kalau 5000 kita isi 8. 5.000 isinya 8. Kalau 10.000? 10.000 16. Oh 16. Oke, itu dari 3 varian yang paling best seller, yang paling banyak dibeli tuh yang mana tuh Bang? Varian yang mana? Original Kak. Original. Original memang disukai gitu daripada yang sosis gitu. Original tuh selalu habis lah Kak gitu. Harganya sama? Sama aja gitu. Oke, berarti ada isian-isiannya ya Bang ya? Cuman bedanya isinya. Kalau sosis itu kita kurangin satu-satu. Kurangin maksudnya Maksudnya kalau yang 2000 jadi 2 gitu. Ya, kita kurangi gitu. Oke, nggak dapet 3 ya. Boleh nanti Kak. Oke, nah itu kalau dari Bang Fikri gimana sih menghadapi persaingan dengan produk yang sama? Ya, untuk persaingan sih memang ada gitu. Cuman kita berusaha, ya kita kayak untuk menghadapi itu coba untuk melalui sosial media, kita branding di IG, TikTok gitu. Dan lucunya Kak, kalau seandainya di TikTok tuh FYP itu rame, udah dipastikan rame gitu. Jadi kita udah prepare nih, misalnya postingan nih FYP gitu kan, besoknya pasti buat adonan lebih banyak gitu. Oh. Udah baca situasi berarti Ada ya baca Bang gitu. Fikri ya. Maka untuk menghadapi tantangan itu kayaknya untuk zaman sekarang lebih main digitalisasi lah. Karena nggak kalau sekedar jualan, banyak orang yang jualan gitu, tapi tidak dengan ilmunya gitu. Nah itu untuk penjualan berarti strategi marketingnya secara online ya? Ya kita online jalan Kak. Online jalan. Cuman kita juga lakukan riset pasar juga, nanya ke konsumen, minta review ini kurangnya apa gitu. Nanti gitu. kita coba bedah lagi gitu. Ada evaluasi ke diri sendiri pasti juga ada. berarti Iya. ya Bang Fikri ya? Kita juga butuh masukan dari konsumen lah Kak gitu. Karena ada kadang beberapa orang yang anti kritik, kayak nggak mau dikritik gitu ya Bang Iya. Fikri ya. Berarti kalau misalkan untuk Talo Congkel nggak apa-apa ya? Ya dikasih kita masukan ya? open kritik untuk lebih baik gitu. Oke. Kalau misalkan kritikannya kurang banyak gimana tuh Bang Fikri? Tambah aja harganya Kak. Tambah aja. Oke. Tapi kalau untuk strategi marketingnya tadi kan online. Sejauh ini ada endorse juga nggak sih Bang Fikri? Untuk baru-baru ini belum ada sih Kak. Cuman temen ada yang influencer gitu kan. Jadi belum, kalau untuk endorse targetnya mungkin habis bulan ini. Sebenarnya ya. Karena kita menyesuaikan dengan keadaan juga gitu. Kalau endorse sistemnya kita emang harus siap dulu. Artinya siap dengan pelanggan yang banyak gitu lah. Jadi kalau memang nanti ada keinginan untuk endorse, minimal kita dari internal kita harus siap dulu gitu. Iya. Berarti takutnya nanti rame ternyata nggak sanggup Ya, karyawannya itu. atau kurang produknya gitu Karena ya. kita Bang? perbaiki dalam dulu lah gitu. Atau tambah karyawan atau perbesar gerobak atau gimana gitu. Itu baru bisa. Target 1 bulan ini lah Kak. Oke, amin. Doakan aja Kak. Amin. Itu rencananya habis bulan ini lah ya mau influencer ya Bang Insyaallah. Fikri ya. Insyaallah. Oke. Itu rencananya ada mau buka ini lagi nggak sih, cabang lagi nggak sih Bang? Mau buka Mau ya? cabang gitu Kak. Karena kita udah rencanakan dari lama kan. Rencana untuk buka cabang, kita cari titik kayak Siteba ataupun Balai Baru gitu. Apalah kampus gitu. Pusat kampus ya. Kalau bisa di setiap kampus ada gitu. Amin. Itu targetnya. Kalau bisa di setiap di seluruh Indonesia. Amin misalnya, ya Bang. Rob. Iya. Jadi franchise. Iya, jadi franchise ya Bang Fikri ya. Ya, brand sendiri kita. Oke, ini untuk sekarang udah ada berapa sih Bang tim karyawannya? Untuk sekarang masih 2 orang sih Kak. 2 orang. Masih 2 orang. Karena kita bertahap aja gitu. Kita untuk 1 bulan ini itu pure kita kita coba ini ide-ide apa sih yang akan lahir ke depannya, kemudian juga perlu perbaikan apa gitu. Nah dari 1 bulan proses ini kita dapat gambaran nih, kalau seandainya gaji karyawan segini, untuk gaji karyawan 5 orang atau 4 orang ini sesuai nggak dengan pendapatan ini, maka kita coba dengan atur 1 bulan ini. Oke.
biar nanti kita nggak pusing juga kan. Kalau seandainya kita satu karyawan kemudian gambarannya dapat penghasilan 1 bulan ini segini, kita udah bisa patok gaji karyawannya berapa. Nah untuk buka cabang nanti kita gampang aja lagi, kita berkaca dari yang 1 bulan ini gitu. Oke, nah itu untuk target pasarnya apa nih Bang? Kalau target pasar sih kayaknya memang anak-anak, ibu-ibu juga, kemudian orang-orang yang ingin balik lah ke masa lalunya gitu. Tapi bukan untuk kesedihan sih. Nostalgia Nostalgia, ya. ingat yang waktu lalu. SD pernah belanja ini gitu lah. Jadi kebanyakan konsumen gitu nanya, Kak, ini jajanan SD dulu gitu. Serasa belanja waktu SD dulu. Gitu sih. Nah itu ya. Oke, itu dari tiga size tadi yang paling banyak laku tuh yang mana sih Bang? Kan ada 2.000, ada 5.000, ada 10.000 ya. Kebanyakan yang 5.000 sih, Kak. Yang 5.000 Yang ya. 5.000. Kalau yang 10.000 banyak juga, cuman lebih banyakan yang 5.000. Karena 10.000 mungkin kebanyakan ya. Kalau 5.000 pas lah untuk makan sendiri ya Bang. Iya. Kalau yang 2.000 itu mungkin anak-anak. Iya. Car Free Day itu lebih anak-anak. Yang 2.000 ya. Yang 2.000. Lebih terjangkau ya. Lebih Kan? terjangkau. Oke. Ini untuk Talua Congkel join di pengiriman online juga nggak sih Bang? Misalnya kayak deliver ojol atau toko oren, toko ijo gitu-gitu. Ini udah masuk perencanaan ke sana, Kak. Cuman kan untuk syarat kita daftar di GoFood itu kan memang pakai itu ya, apa namanya, NPWP badan gitu. Nah kita lagi usahakan itu. Kemarin baru proses NPWP warung gitu kan. Ini mau ke Talua Congkel. Oke, udah ada izin usahanya juga belum nih Bang? Belum, Kak, belum. Belum Ini ya. nanti akan segera diurus karena juga ada bazar nanti kan dengan berbagai sektor UMKM juga nanti. NIB-nya belum diurus. Tapi untuk itu mau diurus karena persyaratannya kan harus ada NPWP gitu. Nomor pokok wajib pajak. Oke, berarti lagi progres ya Bang Fikri ya. Lagi progres. Oke. Nah sejauh ini kalau menurut dari Bang Fikri peminat dari Talua Congkel ini gimana sih? Banyak nggak Bang? Kalau peminatnya banyak sih, Kak. Cuman kayak apa ya? Orang itu tertarik dari segi namanya gitu. Ini apaan sih gitu loh. Kayak ketika mengenai Talua Congkel itu apaan sih? Gitu. Kayaknya beli gitu. Nah, kita selalu minta itu kalau memang di lapangan itu minta review kalau orang-orang mau gitu kan. Nah, untuk peminatnya sih saya rasa untuk baru-baru ini lumayan lah, Kak. Lumayan. Bisa jadi untuk prospek kedepannya kayaknya bisa. Oke, kalau untuk sausnya ada macam-macam saus gak Bang? Kalau saus kita racik sendiri, Kak. Oh emang racik Sama sendiri racik ya. sendiri. Kita nggak ambil saus yang selesai gitu. Kita beli saus kemudian kita olah sendiri. Oh gitu, oke. Nah rencananya ada ini nggak sih Bang? Kayak kan saus sekarang udah banyak ya varian rasanya ya. Karena mungkin mau dibikin modifikasi gitu, kayak Talua Congkel saus barbeque atau saus-saus pedas, asam manis. Gitu. Rencana itu sudah kita rancang sih, Kak. Mau kayak varian juga kita akan tambah gitu dari segi sausnya juga gitu. Itu tergantung bagaimana kedepannya lah gitu. Maka kita lihat gambaran 1 bulan ini dulu gitu. Oke. Istilahnya kita apa ya, kalau orang Minang tuh maraba-raba. Cek-cek kondisi dulu ya gitu, Bang Fikri iya. ya. Sesuai nggak dengan pasar nanti gitu. Oke, itu rencananya ada ya. Ada. Tapi belum Insya tahu Allah. kapan. Insya Allah 1 bulan ini, habis bulan ini lah. 1 bulan ini wah kayaknya emang jor-joran ya Bang Ya. 1 bulan ini ya. Ah, Iya kita karena udah buat juga gerobak 1 itu udah persiapan kita udah sekitaran 30% lah, Kak, untuk Oke. Udah mau nambah 1 lagi gerobaknya. mau nambah. Itu rencananya mau di mana Bang mangkalnya? Rencana mau di Steba sih, Kak, Oh Steba ya. dekat Poltekkes. Dekat Poltekkes. Itu untuk berdiri di GOR itu ada izinnya nggak sih Bang? Ada, kita izinnya ke Dispora. Oh, ke Dispora. Berarti sebelum jualan izin dulu berarti Izin ya? dulu untuk tempat. Itu bayar nggak Bang? Ya, kita bayar untuk Dispora itu 1 hari itu 10.000. Oh 10.000. Berarti rata ya? Semuanya 10.000 ya Bang? Rata, semuanya 10.000. Itu kita ngambil tempatnya bebas? Di mana aja? Enggak, itu yang nentuin Dispora, Kak.
Oh, di Karena sekolah yang ngaduin. kalau untuk yang sekitaran gor itu kan udah penuh sama penjual yang lain gitu. Yang Mm-mm. kemarin alhamdulillah dapat kosongnya arah kolam renang teratai gitu. Oh, Dapat gitu. kosong sana dan itu pun cuman satu yang kosong. Ya walaupun kita lewat gor itu kan kelihatan banyak juga yang kosong. Tapi itu ada gitu orang yang jualan di sana ada, cuman waktu itu nggak jualan aja gitu. Oh, lagi nggak Nah, jualan aja. waktu itu kita dapat di sana. Memang tempat ini sebenarnya ada orangnya, cuman udah lama nggak jualan. Maka orang diaspora katakan isi aja. Totonya sampai sekarang ya emang nggak jualan lagi gitu. Emang nggak jualan Nah, lagi. makanya dapat kita ngisi. Sebenarnya untuk sekitaran bundaran Gor itu udah penuh sih kak. Makanya nggak dapat tempat kita kemarin dekat emang pusat Gor itu. Cuman dapat tempat di kolom teratai ya lumayan lah. Pusat ramai juga di sana. Ramai Gitu. juga ya. Nah juga apa lalu lalang orang juga di sana gitu kan. Iya, karena di situ sepi, jadi kayak kelihatan. Biasanya kalau yang rame-rame mepet-mepet kan nggak Gak susah lihat. kelihatan ya. Heeh. Gak susah sih lihat yang mana nih gitu kan. Iya, benar. Tapi sejauh ini gimana sih Bang Fikri jualan tahu congkel ini? Seru ya? Alhamdulillah pahit manisnya dinikmatin lah Kak. Pet Namanya manisnya dinikmati ya. namanya proses juga kan. Mm-mm. Kita harus hargai itu, kemudian juga kalau mau jadi orang besar ya kita hargai hal-hal kecil lah gitu. Oke, harus hargai hal-hal kecil Harus ya hargai Bang. hal-hal kecil. Jangan anggap sepele gitu kan. Oke, semangat berjuang dari nol gitu ya Bang Fikri Iya, ya. siap. Oke deh Bang Fikri, nggak berasa ya udah setengah jam nih kita ngobrol-ngobrolnya ya Bang Fikri. Mungkin kita boleh ke closing statement, apa nih harapan Bang Fikri untuk Talua Congkel atau telur congkel ini ke depannya? Ya, harapan saya sesuai apa yang sudah kita susun dari awal, kita mau Telur Congkel ini menjadi salah satu brand ataupun nama besar lah kalau bisa ya kata kakak tadi se-Indonesia kita punya Amin. cabang gitu kan Kak. Amin. Kemudian juga memang saya berharap anak-anak muda sekarang berpikir lebih jauh lagi bahwasanya ya kita memang harus dituntut untuk lebih keras sekarang gitu agar nanti tidak dikeraskan dunia gitu. Karena kita lihat lapangan pekerjaan pun susah sekarang gitu. Nah kalau kita nggak buka lapangan pekerjaan itu sendiri, ya kita mau kerja sama siapa? Maka tujuan dari Telur Congkel ini bukan hanya sekedar untuk menjadi brand besar, tapi juga untuk menyelamatkan orang-orang lah Kak. Kalau bisa, memang orang-orang yang susah cari pekerjaan kita kasih peluang gitu. Nah kita ingin berbuat hal itu. Jadi mengurangi angka pengangguran lah kalau bisa gitu. Itu itikat baik kita dan tujuan kita juga gitu Kak. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga harapan-harapan baiknya tercapai ya Bang Ya Fikri. amin amin. Amin. Karena bagi saya kalau pesan dari almarhum orang tua saya mengatakan kalau itu hal baik tidak usah minta izin, lakukan aja. Bukan ya. Karena Tuhan tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Oke, amin, amin ya robbal alamin. Berarti pesan-pesan itu yang harus selalu diingat ya Bang Iya. Fikri ya. Kita sering ingat itu Kak. Oke, amin ya robbal alamin. Semoga harapannya tercapai ya. Amin amin. Terakhir, mau di-spill di apa sih sosial media dari Talua Congkel ya Bang Fikri, baik itu Instagram, TikTok atau mungkin X atau Facebook juga Ya, ada. untuk media kita sudah ada platform Instagram atas nama Talua Congkel, Talua Congkel, Talua Congkel. @Talua Congkel ya. @Talua Congkel, kemudian juga TikTok juga sama Talua Congkel. Sama @Talua Congkel. Ya, cuman kita mainnya di IG sama TikTok ya. IG sama TikTok aja ya. Iya. Oke, siap. Makasih ya Bang Fikri atas waktunya. Ya, sama-sama, Kak. Amin. Semoga sukses terus ya untuk Talua Congkel ya. Amin, amin. Amin, Amin. amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Fikri. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nusana Pandangan, tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita ada Bang Hidayatul Fikri, merupakan owner dari Talua Congkel. Terima kasih untuk Nusana Pandangan yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Padang, dan juga tayangan ini bisa disaksikan ulang di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. 4 RRI Padang.